Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video yang menyangkut pasar ya. Karena ini sering disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan juga dalam Al-Quran, dan para sahabat juga menyebutkan bahwa judulnya, kenapa Rasulullah banyak mengucapkan bahwa tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar, dan tempat bertelur dan beranak setan adalah di pasar. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, kenapa pasar merupakan tempat yang paling dibenci? Bahkan dalam dalil yang seperti Anda lihat ya, itu merupakan tempat setan menancapkan bendera terbesarnya. Tempat setan beranak pinak, bertelur ya. Jadi dalam penjelasan itu bahwa setan tuh ada yang bertelur dan beranak pinak ya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan jelaskan lebih detail dan rinci secara ilmu kebatinan, hikmah ataukah sufi dan tasawuf ya. Nah, seperti saya bilang kepada Anda, setan ataukah iblis menurut manusia ya, tampilannya seperti yang Anda lihat di samping ini ya. Nah, itu adalah image pikiran manusia ya, yang sebenarnya bentuknya tidak seperti itu ya. Image pikiran manusia itu muncul ketika dia nonton film-film horor, baik film horor barat ataukah Thailand ataukah film Indonesia, sehingga muncul tampilan iblis ataukah setan itu seperti ilustrasi yang saya tampilkan. Dan bukan seperti itu ya. Setiap manusia itu memiliki setan ataukah iblis di dalam dirinya, yang saya bilang yin dan yang di dalam diri manusia. Tidak ada yang sempurna. Jadi contoh manusia sempurna yang kita ikutin adalah Rasulullah SAW. Nah, saya pribadi Hamdan memiliki sisi putih ataukah malaikat sebutannya, ataukah Al-Quran Kodim sebutannya, ataukah ruh suci, ataukah bahasa mudahnya adalah bisikan nurani yang berlandaskan kasih dan sayang. Dan di sisi kiri saya ada iblis ya, ataukah setan, ataukah korin, yang dua hal ini berbisik setiap waktu. Nah, apakah bisa dihilangkan? Tidak bisa dihilangkan karena itu kemutlakan di dalam diri manusia. Nah, fungsinya untuk kita belajar ilmu-ilmu agama, belajar ilmu-ilmu tasawuf, sufi, ataukah ilmu kebatinan, itu untuk menekan pergerakan si grup sebelah kiri ini. Baik itu ada setan, ada iblis, ya. Bahkan salah satu ulama sufi mengatakan Dajjal itu pun di dalam diri manusia ada ya. Tapi dia akan menjadi besar ketika orang-orang yang dominan sisi kirinya itu gabung menjadi sebuah kelompok yang besar dan merusak dunia dan semesta ini. Nah, ketika orang ada di pasar, maka akan terjadi tempat pusat jual beli.
yang dimana orang di sana akan terpengaruhi satu sama lain bagaimana untuk membuat barang yang dia bawa itu menjadi laku ataukah terjual. Kadang dia membawa ayam ya, yang ayam ini penyakitan, mencret-mencret ya. Tapi ketika dia bawa di pasar ya, supaya dia laku, maka muncullah bisikan si iblis ya. Yang saya bilang iblis itu software di setiap diri manusia ada, bukan di luar diri manusia. Setiap manusia punya. Kalau Anda tanya semua maling di muka bumi ini, semua koruptor, semua penjahat yang membunuh banyak orang, kalau ditanya apakah pas Anda membunuh orang atau maling motor ada iblis bertanduk seperti yang digambar ini berbisik-bisik? Tidak ada. Bukan makhluk luar diri, tapi dia berbisik di otak Anda secara ilmiah, secara tasawuf itu di dada Anda. Dia berbisik dari dalam, dia makhluk di dalam diri kita ya. Jadi yang pernah saya bilang, pergaulan itu yang menciptakan kita susah keluar dari komunitas kejahatan. Bergaul dengan tukang parfum, bau parfum, bergaul dengan penjahat maka kita bisa menjadi penjahat, dan bergaul dengan penjual narkoba, suatu saat Anda kalau diam di tempat itu bisa terikut menjadi penjual narkoba. Jadi keluarlah dari lingkup yang mempengaruhi besar pikiran Anda. Nah, jadi ketika si ayam ini mencret-mencret demi keuntungan, dia memikirkan, wah anak saya belum beli pampers nih, wah anak saya nih belum jajan pagi ini, belum dikasih goceng. Sedangkan nih ayam mencret ya, sehingga kesempatan itulah yang membuat sisi hitam, si setan ataukah iblis ini berbisik, bilang aja sehat, bilang aja nggak pernah kena penyakit. Akhirnya ketika ada orang menawar, dia bilang ayam ini sehat nih, ayamnya tidak pernah kena penyakit, bagus, dagingnya kalau dimasak pun enak. Akhirnya ketika laku si ayam ini, maka dia sudah menjual dengan kebohongan. Itu satu orang. Bayangkan banyak manusia di pasar ini yang bertransaksi. Ada yang jual beras yang di dalam berasnya mungkin ada kutu-kutu kecil ataukah batu-batu, karena demi keuntungan maka di otaknya berbisiklah si iblis, karena pesaing juga banyak, sehingga wah beras ini bagus, beras ini terbaik, beras ini yang paling enak dimakan, sehingga ketika laku maka itu atas kebohongan yang dibisikkan oleh iblis. Nah, banyak orang yang bertransaksi di sana, maka kemungkinan besar tempat janji-janji palsu, tempat membohongi sesama manusia itu jumlahnya sangat besar, sehingga watak dari si iblis yang sebelah kiri ini semakin menjadi-jadi. Makanya sahabat dan Rasulullah mengatakan tempat bertelur dan beranak pinak, dia makin besar. Si iblis yang awalnya kecil ini berbisik demi keuntungan makin membesar, makin berjumlah banyak dan dominan menguasai sisi manusia tersebut, sehingga yang paling disukai oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid, tempat kita merenung, tempat kita berzikir mengingat Allah, tempat kita menaklukkan si angkara murka iblis, dajjal atau setan yang ada dalam diri kita. Yang seperti saya bilang kepada teman-teman, Hamdan itu ya iblisnya seperti Hamdan, cuman mungkin kalau dibentukkan fisiknya maka dia berwarna merah ya. Mukanya seperti saya mungkin, tapi dia akan berwarna merah, sehingga sisi putihnya yang berbisik kebaikan juga, Hamdan mungkin yang bercahaya ya. Jadi setiap manusia itu membawa iblis dan setan masing-masing ya. Dan tentunya iblis ini semakin Anda sering melakukan kebohongan, menipu orang di pasar, terus karena terikat oleh jual beli tersebut, maka jumlah setan-setan ataukah iblis-iblis yang berbangga diri ini menancapkan benderanya, seperti yang Rasulullah bilang, tempat dia berbangga-bangga dan menancapkan benderanya di pasar. Jadi iblis ataukah setan itu adalah makhluk software. Apakah dia layak dikatakan makhluk? Layak dikatakan makhluk ya, karena dia itu berbisik hidup meskipun fisiknya kita tidak bisa lihat ya. Dia ada di dalam otak kita ya.
kalau bahasa ilmiah. Kalau dalam film itu 7 dosa besar, itulah mereka di sisi kiri ini ya. Sehingga kalau hawa nafsu, jin, setan yang menguasai di kiri manusia ini mampu ditaklukkan oleh manusia, maka ini akan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Futhul Ghaib, seperti yang dijelaskan oleh Jalaluddin Rumi, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Siti Jenar, 9 wali, Junaid Al-Baghdadi, Rabi'atul Adawiyah, takluk si hitam. Anda terus berjuang menaklukkan dia, Anda jujur apa adanya, dan ketika mampu menaklukkan, dominanlah si putih ini, si Hamdan yang menyala, si Hamdan yang merah ini nunduk ya. Dia nggak bakalan bisa hilang, tapi tunduk. Dan dominan yang putih terus ketika dia mencoba berbisik Hamdan merah, maka yang putih tetap menaklukkan. Sehingga ketika terus itu Anda lakukan, maka Allah memanifestasikan pakaiannya sehingga Anda keramat ya. Orang-orang yang keramat itu sebenarnya orang yang sisi hitamnya takluk. Apakah sisi hitamnya ada? Tetap ada, tidak bisa hilang, tapi dominan kemuliaannya. Nah, seperti itu penjelasannya. Ringkas, jelas, dan padat tentang penjelasan kenapa pasar ini tempat setan, iblis beranak dan bertelur dan menancapkan benderanya dan paling dibenci, karena tempat iblis manusia ini aktif dan menjadi semakin besar dan besar. Bukan makhluk di luar diri, tapi di dalam diri Anda ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini, semoga berkah bermanfaat. Dan yang belum subscribe, dukung terus dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yang banyak membahas tentang ilmu gamester secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel yang baru yaitu channel Maniak Bacan, yang khusus tentang menjelaskan batu bacan dengan keindahan-keindahannya, dengan ring perak dengan harga bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.